Salah satu sentra budidaya buah salak di Jawa Timur ada di Kelurahan Kemayoran, Kabupaten Bangkalan, Madura. Di kelurahan yang berada di pusat kota Bangkalan ini, hampir semua warga memiliki kebun salak. Varian salak yang dibudidayakan pun cukup beragam. Namun, dari sekian varian yang ada, salak penjalin dan manggis paling diunggulkan. Ya, lepas dari ya. Kalau ini macam-macam salak penjalin apa ada sih. Salak kerbau, salak manggis ada. Pernah di Bogor waktu itu. Di Bogor itu saya se-Indonesia, waktu itu menterinya Pak Wardiman. Ini saya ngirim dari SMA sini, Bangkalan, ke sana itu menjadi juara 2 nasional. Saya kasih contoh salak manggis dengan salak penjalin. Yang juara 1 waktu itu insya Allah itu dari Sumatera. Yang juara 1 itu. Di sini alhamdulillah jadi juara 2 tingkat nasional. Ya, buah salak hasil budidaya warga di Kampung Kemayoran Bangkalan memang dikenal manis. Harganya pun tergolong murah. Salak adalah sejenis tanaman palma yang perawatannya tidak begitu susah. Agar pohon salak bisa tumbuh subur dan berbuah lebat, seminggu sekali daun-daun kering harus dibabat. Dibersihin, dibuang yang kering-kering ini mas. Tuh, ini yang kering-kering. Ini kalau kan tidak dibuang ini nanti seperti ini mas, tumbuhnya ini. Nanti keluarnya apa itu tunasnya bunganya itu enggak mas, enggak kurang baik lah. Berapa minggu Cepat. sekali mas dibersihkan mas? Ya kadang-kadang setengah bulan sekalian. Hasilnya sebagian dikirim ke sejumlah kota. Namun ada juga yang dijual di pinggir-pinggir jalan. 1 kilogram buah salak dijual dengan harga Rp10.000 hingga Rp15.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I'm Muhammad Widodo from class A Agribusiness number 2003 2110 0042. In here, I will present my work related to the final marketing management exam. In this exam, I will explain about the Zalaka commodity in Bangkalan Regency, Madura. Enjoy and watch my video. Di sini saya memilih komoditas salak di daerah Bangkalan, Madura. Untuk alasan pemilihan komoditas salak, yang pertama yaitu terkait potensi salak di Madura, khususnya di Bangkalan yang sangat tinggi sekali. Lalu yang kedua ada permintaan salak yang tidak pernah sepi peminatnya. Yang ketiga karena produksi salak di wilayah Bangkalan, Madura yang sangat tinggi. Lalu yang keempat dapat untuk buah salaknya sendiri dapat dirubah menjadi beberapa produk yang bernilai jual tinggi dan bernilai ekonomis. Lalu untuk alasan yang kelima yaitu untuk mempromosikan salak sebagai potensi lokal daerah karena salak merupakan ikon di Bangkalan. Lalu yang keenam yaitu memiliki banyak manfaat seperti kandungan gizi dan baik untuk kesehatan. Preferensi konsumen pada salak. Berdasarkan preferensi konsumen pada penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi dan kawan-kawan pada tahun 2022, potensi konsumen salak di Bangkalan memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut. Adapun atribut yang digunakan adalah atribut harga, lalu rasa, ukuran, dan warna. Pada tabel di atas juga menunjukkan jika atribut yang menjadi preferensi dominan yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam membeli salak di
Bangkalan adalah atribut harga dengan indeks yang paling tinggi dengan atribut lainnya, yaitu sebesar 24,01. Lalu dilanjutkan yang kedua yaitu rasa sebesar 23,25, kemudian warna sebesar 23,03, sedangkan yang terakhir yaitu ukuran sebesar 12,49. Lalu selanjutnya adalah customer value dari salak. Untuk customer value-nya memiliki rumus yaitu manfaat dikurangi harga. Dari rumus tersebut menunjukkan bahwa semakin besar manfaat yang didapatkan konsumen dengan harga yang sama, maka semakin besar pula customer value-nya. Adapun customer value pada komoditas salak, yang pertama yaitu membantu target konsumen dalam memahami value kita. Salah satu sarana yang tepat dalam menjelaskan value yang kita berikan yaitu dengan menggunakan website. Karena dengan menggunakan website ada beberapa manfaat seperti kita dapat memperkenalkan produk-produk kita kepada calon konsumen. Lalu yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang terbaik. Dikarenakan dalam penjualan pastinya dibutuhkan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Lalu yaitu menciptakan minta masukan kepada pelanggan. Jadi semisal ada pelanggan yang membeli untuk produk yang kita tawarkan itu kita meminta masukan ataupun kekurangan-kekurangan apa yang ada pada produk kita. Yang keempat yaitu menciptakan unique selling point baru sebelum didahului oleh kompetitor. Maksudnya itu kita melakukan branding terhadap produk kita dengan cara mengembangkan customer value yang telah ada. Lalu selanjutnya yaitu selling skill. Aspek marketing merupakan aspek yang perlu kita kuasai. Karena memiliki selling skill yang mumpuni, maka penjualan akan dapat tercapai. Sehingga dalam mencapai selling skill, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu menciptakan citra produk yang baik, sehingga konsumen merasa memerlukan produk yang kita jual. Lalu yaitu memahami permintaan konsumen, apakah dapat mewujudkannya ataupun tidak. Lalu yang ketiga adalah konsumen semakin pintar, maka kita melibatkan konsumen ke dalam demonstrasi produk untuk mengetahui kelebihan dari produk yang kita punya. Yang keempat yaitu melakukan pendekatan melalui berbagai macam media sosial. Jadi jika kita mempunyai media sosial, kita dapat saling berdekatan dengan konsumen kita, seperti kita ikut memfollow konsumen kita. Lalu yang keenam yaitu yang kelima yaitu memahami bahwa setiap produk yang kita miliki memiliki pasarnya tersendiri. Lalu yang keenam, memahami etika dalam menawarkan produk. Misalnya kita tidak menjelek-jelekkan produk-produk orang lain seperti itu. Selanjutnya yaitu personal selling. Berdasarkan personal selling sendiri dibagikan menjadi 3 kategori sebagai berikut, yaitu order taker, order getter, dan order creator. Untuk order taker yaitu menerima permintaan dan pertanyaan dari pelanggan. Biasanya pelanggan yang mendekati sales akan menempati posisi seperti retail sales assistant atau telemarketer dan berfokus pada menentukan kebutuhan pelanggan merujuk ke inventaris yang memenuhi kebutuhan mereka. Lalu untuk order getter menjangkau prospek baru dan mempersuasi mereka untuk melakukan pembelian secara langsung. Lalu untuk order creator yaitu tidak melakukan kesepakatan, tetapi
mengajak pelanggan untuk mempromosikan penawaran bisnis untuk mengarah ke penjualan kita. Selanjutnya yaitu langkah-langkah persiapan untuk ekspor pasar. Untuk langkah yang pertama, yaitu kita menentukan terlebih dahulu target pasar yang akan kita tuju. Sebelum kita mengekspor, tentunya kita kan memiliki tujuan-tujuan pasar yang akan kita tuju. Dikarenakan kalau kita tidak menentukan pasar, maka kita akan kesulitan dalam menjual produk kita. Lalu yang kedua adalah membuat produk dari olahan salak yang berpotensi di pasaran yang telah kita tuju. Lalu yang ketiga, mendaftarkan produk salak kita yang akan kita ekspor. Yang keempat adalah memperhatikan juga terkait ketahanan dan lama proses pengiriman. Dikarenakan ini kan produk-produk yang gampang busuk gitu. Jadi terkait ketahanan dan proses pengiriman juga harus diperhatikan. Lalu yang kelima terkait memahami kebijakan tentang berbagai aturan serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terkait kebijakan ekspor. Lalu yang keenam yaitu melengkapi dokumen pendukung yang digunakan dalam persyaratan ekspor seperti penerbitan sertifikat kesehatan tumbuhan. Baik, mungkin itu cukup dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.